Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran geografi. Kali ini kita memasuki pembahasan bagian kedua untuk bab dinamika atmosfer. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan cuaca dan iklim. Apakah kalian tahu perbedaan dari cuaca dan iklim? Cuaca merupakan kondisi atmosfer yang terjadi pada waktu tertentu dan mencakup wilayah daerah yang sempit. Akan tetapi, untuk iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca dalam periode yang panjang dan mencakup wilayah yang cukup luas. Contoh dari fenomena cuaca diantaranya hujan, panas, berawan, sedangkan untuk contoh iklim seperti iklim tropis, iklim gurun. Jadi, kalian sudah paham belum? Jika kalian sudah paham, kita akan langsung melanjutkan pembahasan ke unsur-unsur cuaca dan iklim. Di balik perbedaannya, cuaca dan iklim memiliki unsur-unsur yang sama loh ternyata. Apa saja unsur-unsurnya? Ini dia pembahasannya. Pertama, penyinaran matahari. Kedua, suhu udara. Ketiga, tekanan udara. Keempat, kelembapan udara. Kelima, angin. Keenam, awan dan kabut. Dan ketujuh, curah hujan. Yuk, sekarang kita kenali satu persatu dari unsur-unsur cuaca dan iklim ini. Matahari dihitung bersinar terang jika sinarnya dapat membakar pias Campbell-Stock, seperti contoh gambar di samping. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi. Sebetulnya hanya sekitar 47% jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Lalu kemana sisanya? Sisanya diserap dan dipantulkan oleh partikel-partikel yang ada di udara seperti debu, uap air, dan awan. Setiap tempat di permukaan bumi, intensitas penyinaran mataharinya itu berbeda-beda. Kenapa bisa begitu? Penyebabnya antara lain transparansi atmosfer, sudut datang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian tempat, jarak dari laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Selanjutnya adalah suhu udara. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu udara atau disebut juga temperatur udara adalah suhu panas atau dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu. Pemanasan udara diperoleh melalui dua proses, yaitu pemanasan secara langsung yang terdiri dari absorpsi, refleksi, dan difusi. Yang kedua, pemanasan yang tidak langsung, yaitu terdiri dari konduksi, konveksi, dan difusi. Just information untuk kalian. Kalian tahu nggak, lembah yang terdapat di California adalah tempat yang paling panas di dunia. Makanya dia dinamakan Death Valley atau lembah kematian. Panasnya sekitaran 57,1 derajat Celcius. Dan daerah yang paling dingin di permukaan bumi ini adalah kota Oymyakon di Rusia. Dia memiliki suhu diantaranya minus 71,2 derajat Celcius. Wow, dingin banget ya. Adanya perbedaan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh sudut datangnya matahari, lamanya penyinaran matahari, dan keadaan awan di sekitarnya. Tekanan udara merupakan berat massa udara di atas suatu wilayah. Kalau suhu udara dapat diukur menggunakan termometer, nah kalau untuk mengukur tekanan udara, apa ya? Jawabannya barometer. Nah, gambarnya seperti yang ada di slide ya. Tekanan udara dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tekanan udara vertikal. Yang kedua, sebaran tekanan udara horizontal. Selanjutnya, kelembapan udara. Kandungan uap air di udara disebut kelembapan udara. Uap air tersebut berasal dari evaporasi dan transpirasi atau disebut penguapan dari tumbuhan. Kelembapan udara yang dinamakan kelembapan mutlak atau disebut kelembapan absolut dan kelembapan nisbi disebut kelembapan relatif. Kelembapan relatif secara matematis dapat dituliskan dengan rumus kelembapan mutlak dibagi nilai jenuh udara dikalikan 100%. Kemudian angin. Angin adalah massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi dari daerah yang tekanan udaranya tinggi atau suhunya rendah ke daerah yang tekanan udaranya rendah atau suhunya tinggi.
Kecepatan angin dapat diukur dengan menggunakan anemometer. Nah, itu alatnya ya yang ada di gambar. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya gradien barometrik, angka yang menunjukkan perbedaan tekanan udara di sekitar kita melalui dua garis isobar. Yang kedua, relief permukaan bumi. Yang ketiga, faktor tumbuh-tumbuhan dan faktor jarak dari permukaan tanah. Jadi kencang atau tidaknya angin bukan maunya si angin semena-mena ya. Misalnya, kalau kita berada di daerah yang tertutup oleh bangunan, maka kita tidak akan begitu terasa hembusan angin. Akan tetapi kalau kita berada di lapangan atau tanah lapang yang tidak mempunyai sekat atau dinding pelindung, maka angin yang berhembus akan begitu terasa. Angin yang sering kita rasakan ternyata beda-beda loh jenisnya. Apa saja macam-macam angin? Kita bagi menjadi 3 dulu ya, yaitu yang pertama adalah angin tetap, yang kedua angin periodik musiman, dan yang ketiga angin periodik harian. Nah, ini Ibu tampilkan macam-macam dari angin ini. Ada angin pasat dan antipasat, ada angin darat dan angin laut, ada angin gunung dan angin lembah, angin fon, angin muson barat dan muson timur, serta ada hujan zenital karena pengaruh angin zenital. Unsur-unsur cuaca dan iklim lainnya adalah awan, yaitu benda langit yang berwarna putih, yang sebetulnya merupakan kumpulan partikel atau titik air yang tampak di atmosfer. Ada juga kabut. Kabut merupakan awan rendah yang ada di permukaan bumi. Sama seperti awan, kabut juga punya jenis-jenis. Nah, ada kabut sawah, adveksi, industri, dan pendingin. Untuk jenis-jenis awan, mari kita lihat klasifikasi awannya berdasarkan ketinggiannya. Nah, Ibu tampilkan gambarnya ya, kalian bisa agak zoom sedikit. Jadi masing-masing jenis awan itu bentuknya berbeda-beda. Jadi kalau sekarang kalian sudah melihat jenis-jenisnya, kalau kalian memandang langit dan mendapati setiap awan itu berbentuknya beda-beda, kalian sekarang tahu ya penamaannya. Unsur yang terakhir adalah curah hujan. Curah hujan merupakan peristiwa jatuhnya berbagai bentukan air alami dari massa udara yang tebal dan telah mengalami kondensasi ke permukaan bumi. Bentukan-bentukan air yang jatuh dapat berupa titik air, salju, atau bahkan es. Nah, Ibu tampilkan ya contoh-contoh dari jenis-jenis hujan berdasarkan kejadiannya. Ada hujan zenital, hujan orografis, hujan siklon, dan hujan frontal. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada bab 2 ini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.